itu pemilih saya sekitar 300-an. Oh, 300-an. 300-an. Di daerah Mepanga itu. Kecamatan Mepanga. Kecamatan Mepanga. Oh, Kecamatan Mepanga. Bukan desa Mepanga. Sekecamatan Mepanga. Sekecamatan Mepanga. Jabatan bisa hilang, Kecamatan. karir bisa koyak, kekayaan bisa habis. Yang abadi itu adalah amal baik kita. Luar Iya. biasa. Jadi tetap rendah hati, biarkan yang tinggi itu langit. Wah, biarkan yang tinggi itu langit. Luar biasa, luar biasa. Iya. Apa namanya? Yang rendah itu mata kaki. Saya sambung. Serendah-rendahnya mata kaki, jalan pernah jadi boti. Iya. Betul. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Sore. Halo, apa kabar warga Parigi Motong dan sekitarnya? Selamat datang di podcast seputar Kota Raya, media informasi dari Kota Raya menginspirasi kota. Ya baik teman-teman, kali ini di episode kedua. Sebelum kita menuju pada inti podcast pada sore hari ini, saya memperkenalkan diri, saya Muhammad Abdal sebagai pewarta seputar Kota Raya. Saya Muhammad Khairul, pendamping dari pewarta seputar Kota Raya. Ya, baik teman-teman, kita kali ini kedatangan tamu yang spesial. Ya. Kita kasih tepuk tangan untuk Ibu Feni yang sudah lawan kita. Nah teman-teman, kayaknya alangkah lebih baiknya Ibu Feni memperkenalkan dirinya. Daripada kita nanti salah-salah, Bu. Salah ya. Kayak salah Ibu Feni yang lain yang kita perkenalkan. Oh gitu, ya. Ya. Silakan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Ya, berkesempatan sore ini diundang oleh teman-teman seputar Kota Raya. Tapi sebelumnya saya memperkenalkan diri. Yes. Saya Reini M. Khairupan SIP. Dalam hal ini diundang sebagai anggota dewan ya. Ya, Anggota Dewan Kabupaten Parigi Motong. Saya bertempat tinggal di Desa Santigi, tapi saya juga anggota Dewan dari Dapil 3, dari Palasa Tomini, Mepanga, dan Ongkamalino. Ya, jadi dalam hal ini terima kasih telah mengundang saya. Ini luar biasa podcastnya. Saya sangat support. Iya. Sangat support. Semoga kedepannya lebih baik dan lebih berkembang lagi. Amin. Ya mungkin itu perkenalan singkat. Oke, terima kasih Bu atas perkenalan pada podcast di seputar Kota Raya yang pada sore hari ini. Ya. Jadi mungkin kita juga minta maaf ini Bu karena settingan-settingan yang mungkin Ibu bisa lihat Ya. sederhana seperti Gak apa-apa, sudah luar biasa, sudah luar biasa. Ya, jadi mungkin Ibu adalah narasumber yang kedua. Iya. Sebelumnya itu kita undang siapa? Pak Farid. Pak Farid Yes. Undangah. Jadi Ibu Feni ini anggota DPRD Kabupaten Parigi Iya. Motong yang mana posisinya atau Dapil 3 Dapil 3 dari fraksi PDI Perjuangan. PDIP Perjuangan. Jadi kalau boleh kita berkenalan lebih lanjut, Bu. Kira-kira kalau dulu sebelum jadi anggota DPRD ini aktivitasnya apa ya? Apakah menemani Bapak? Ya. Karena saya dengar-dengar Bapak juga camat daerah. Iya. Iya, Berarti tahun jabatannya ada 2 ini. ada 2. Yang DPR, Ibu camat, sama Ibu Dewan. Iya. Ibu camat, Ibu Dewa. Iya, itu Keren, luar biasa. Iya. Sebelum DPR itu selain ibu rumah tangga ya. Ada 3 lagi. Ibu rumah tangga ya. Selain ibu rumah tangga, saya juga melekat di jabatannya suami saya sebagai camat Bolano, Bapak Ahmad Sarkasi SSTP. Berarti otomatis saya sebagai istri sahnya ya. Iya. Sebagai istrinya, otomatis saya juga sebagai ketua tim penggerak PKK Kecamatan Bolano dan ketua Dharma Wanita Kecamatan Bolano. Kalau Dharma Wanita berarti istri-istri PNS ya. Dharma Wanita. Kalau PKK dia desa-desa kan. Desa-desa, Ya. ya, masing-masing desa. Iya, itu latar belakangnya. Nah, tapi sebelum saya jadi anggota DPR juga, sebelumnya dalam pertarungan Pileg 2019 kemarin, saya sudah pernah ikut.
Oh, 2019. Iya, 2019 kemarin pernah ikut, tapi belum rezeki, Oh, belum ada rezeki. rezekinya. Jadi DPC PDI Perjuangan Parigi Motong itu mengambil saya sebagai pengurus DPC PDIP Kabupaten Parigi Motong dengan posisi wakil bendahara. Oh. Mungkin juga saya sebagai pengurus DPC ya Kabupaten PDIP, makanya otomatis saya harus tampil dan harus bertarung dalam pileg. Gitu. Berarti Ibu ini sebelum jadi anggota DPR itu memang sudah aktif di politik memang. Iya, sudah aktif politik dan karena menurut saya politik itu bisa membantu banyak hal dari masyarakat. Oh, berarti motifnya di situ ya, Bu? Iya, seperti oke. itu. Kalau begitu, Bu, lebih lanjut lagi kayaknya dari yang Ibu jelaskan tadi. Kan tadi ada satu yang membuat Ibu terdorong hatinya untuk jadi seorang DPR itu adalah bisa melanjutkan apa yang jadi aspirasi masyarakat. Iya. Untuk motivasi atau latar belakang, maksudnya kan tadi kita sudah dapat motivasi atau latar belakang Ibu mau begitu untuk terjun bertarung di DPR Pentas, ya, Iya. pentas politik. Iya. bukan pentas seni. Iya. Kalau motivasi pasti banyak ya, Iya. banyak. Motivasi itu pasti ada 1, 2, 3 sampai 10 mungkin malah lebih. Tapi ada hal yang paling mendasar bagi saya. Kenapa saya maju di pileg? Saya sebagai seorang perempuan, saya ingin menjadi keterwakilan Iya. dari perempuan-perempuan yang ada di dapil Wah, ini. luar biasa. Ya. Tiga, Bu, ya. Ya, gender ya, gender. siap, siap. Karena kita Kesetaraan. ya gender. Karena kita ketahui bersama kurang peminatnya dan bahkan sangat kurang ya perempuan yang mau aktif di politik. Ya, dan dalam hal ini saya maju karena latar belakang saya juga sebagai ketua PKK yang turun di desa-desa. Jadi saya tahu apa kepentingan-kepentingan masyarakat yang mungkin bisa saya bantu, seperti itu ya. Karena sudah melihat di lapangan. Iya, karena saya sudah turun di lapangan. Saya tahu bagaimana kehidupan masyarakatnya. Artinya Ya, ketika seorang Ibu Feni jadi anggota DPR bukan omon-omon lagi. Iya. Karena sudah lihat di lapangan. itu sudah. Sudah terlihat nyata kan di Iya, lapangan. itu sudah. Iya, karena kan kalau di ketua PKK itu, kalau kemarin sebelumnya di Bolano di Ongka Malino ya, sebelum di Ongka Malino, itu memang kita harus turun ke desa-desa. Berapa Apalagi itu? kalau di Ongka Malino 2022 kalau tidak salah. Sampai 2000 berapa? Bu? Di 2020 Camat Kamalino berarti. 2021 sampai 2022. Cuma 1 tahun setengah saya di Ongka Malino. Bapak pindah tugas ke Kecamatan Bolano. Kecamatan Bolano ini sudah mau hampir 5 tahun. 5 tahun, iya. Bapak di itu. Oke, Bu. Nah, ini kalau kita lihat-lihat di media sosial, Ibu kan sering sekali reses ini. Iya. Nah, dari sepengetahuan kami yang Menurut biasa, riset ini. ya, kita ulik-ulik sedikit. Iya. Bu. Jadi terkadang Ibu biasa lebih mementingkan ibu-ibu masyarakat yang khususnya perempuan itu dalam UMKM. Kira-kira alasannya apa ya, Bu? Yang mementingkan kepentingan dari UMKM khususnya ibu-ibu yang Kan Ibu ini selalu mendorong UMKM. Ya. Apakah karena posisi masuk di komisinya Ibu, Iya, bagian Ibu atau Pak seperti Mitra apa? ya. Oh, iya. Nah. Mitranya. Tentunya sebagai motivasi saya tadi, sebagai motivasi tadi, kenapa ingin menghidupkan UMKM, karena UMKM itu para pelaku dasarnya itu adalah ibu-ibu. Iya, betul. Ya. Kenapa harus ibu-ibu? Menurut saya ibu-ibu itu dia harus punya penghasilan sendiri. Karena mandiri finansial dia pasti akan kuat. Iya, betul. Ya. Betul, masuk. Bisa membantu keluarganya di samping dia sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri dan sebagai seorang ibu, dia bisa UMKM itu fleksibel ya waktunya. Dia bisa mengatur waktunya untuk dia bisa berpenghasilan sendiri, ya. Dan tentunya dia bisa mengembangkan dirinya. Dan dari hasil usahanya itu mungkin dia bisa merangkul ibu-ibu ada di sekitarnya untuk jadi membuka lapangan pekerjaan. Dari dapat penghasilan juga. Sudah ke uang. Memang Iya. kalau
saya sebagai laki-laki yang mungkin kamu sebelahnya kan, Iya. nah, jadi sependapat dan juga setuju ketika ibu-ibu, Iya. motifnya tadi kan ibu-ibu punya penghasilan. Iya. Nah, jadi kalau semisal ibu-ibu rumah tangga yang bukan cuma mengurus rumah kesehariannya, itu bisa punya penghasilan, Iya. tidak dianggap remeh sama Iya. laki-laki biasanya. Mudah-mudahan laki-laki tidak menganggap remeh perempuan Iya. sebenarnya ya. Biasanya Iya. terjadi, Bu. Biasa Tapi sering terjadi perempuan yang mandiri finansial tidak akan diremehkan laki-laki. Iya. Ya. Minimal dia bisa membantu suaminya dalam hal ekonomi keluarga. Iya. Seperti itu. Apalagi seperti sekarang kan, ya. Seperti Jangan, kita tahu sudah ya. banyak yang Kan takutnya seorang istri minta belikan lipstik, Ya. pasti sudah jadi problem dalam rumah Ya, tangga. Padahal kalau Ya. dipikir lipstick 20.000, 50.000, Itulah, 100.000 yang paling itu. mahal ya, Bu. Oh, harus perlu. Walaupun posisi pekerjaan itu kan cuman di dapur kan, ada bahasa-bahasa yang seperti itu. Karena kan Tapi seorang nikah istri itu juga, perlu, Bu, ya seorang istri juga wajib cantik di hadapan suami. Wajib. Nah, itu tidak. jadi biar suami atau bapak-bapak di luar sana tidak melirik yang di luar rumah, di dalam rumah yang makanya dipercantik di dalam. Iya. Jangan melihat yang di luar cantik, ternyata tidak membiayai yang di dalam. Padahal sebenarnya di dalam bisa lebih cantik malah daripada yang di luar. kalau dibiayai. Ya, kalau dibiayai. Jangan menuntut cantik, tapi kamu tidak membiayai. Ya, Harus punya modal dong. Aduh. Wah, gitu ya. Ya, gitu. Oke, kalau bicara ibu rumah tangga ini panjang sekali, Iya. kayaknya bisa sampai Isya kita. Iya. Nah, kalau berbicara tentang ini, Bu, sejauh ini kan program dan visi misi ibu, kira-kira yang paling susah untuk direalisasikan kepada masyarakat atau misalkan berhasil diwujudkan itu, kira-kira apa? Adakah? Kalau berbicara visi dan misi, saya dari awal saya caleg Iya, 2019 Ah, sampai ikut di 2024, tagline saya tidak pernah berubah. apa itu? Berjuang bersama rakyat. Luar biasa berjuang. Mungkin ya kalau pernah lihat baliho-baliho saya kan? Ya, banyak, Bu. Ada, 2024 itu Nah. di mana-mana. Berjuang bersama rakyat. Jadi ada tidak yang maksudnya saya berupaya, saya bisa menjadi ujung tombak masyarakat saya. Ya, selagi saya bisa bantu, saya akan bantu. Jadi kesulitan-kesulitan itu pasti ada. Iya. Ya, tapi namanya tagline saya berjuang, Iya. otomatis saya harus berjuang. Tidak menyerah, Bu, ya. Jangan pernah menyerah. Ya, karena harus bisa membantu, mengawal dan menyuarakan aspirasi mereka. Seperti itu. Pasti kendala pasti ada, Ya, tapi pasti. harus berjuang, harus bisa. Yang namanya satu kebaikan ini pasti mewujudkannya itu agak ada rintangan-rintangan. Ya, Ya, betul. pasti tidak semudah membalikan telapak Telapak tangan. tangan. Tapi sejauh ibu jadi DPR itu bukan tedo lah ya Bu ya. Maksudnya kita juga kan riset tentang ibu dan sering melihat ibu aktif di kegiatan kemasyarakatan. Sampai kemarin itu yang belum lama ini ibu sempat kasih sponsor juga di kegiatan voli yang di Ongkamalino. Padahal itu Iya. Bupati Kap ya. Iya. Sampai itu turnamen paling lama menurut saya. Iya. Jadi Iya, menumbuhkan berapa UMKM bulan itu ya, pasti luar biasa. tumbuh di Iya, itu ya. Itulah yang positifnya. Jadi ibu kan sudah mencaleg dari 2019 sampai 2024. Kira-kira setelah terpilih jadi seorang legislatif atau anggota DPR, apa yang menjadi komitmennya ibu pada saat ketika saya dipercayakan oleh masyarakat untuk memperpanjang apa yang menjadi aspirasi mereka? Pasti ibu Iya. berkomitmen seperti itu. Ya, Bagaimana? tentunya kalau komitmen jangan sampai ada istilah apa kacang lupa pada kulitnya. Iya. Banyak gitu, banyak. Ya. biasa sudah tidak membuka kaca. Oh begitu. Banyak. Mungkin panas. Oh, panas. Positifnya Panas, Bu, ya. ya. Positifnya mungkin panas gitu. Pakai AC, nggak boleh buka kaca gitu. Jadi jangan sampai kita kacang lupa pada kulitnya. Jadi kita harus bisa mendorong kehidupan yang layak untuk masyarakat. Saya selaku wakil Iya. satu dewan, tentunya bagaimana saya bisa membantu, mengawal
dan menyuarakan aspirasi dari konstituen-konstituen saya atau masyarakat saya pada umumnya. Ya. Apalagi dalam hal ini saya kandidat satu-satunya perwakilan dari Kecamatan Ongka Malino. Ya, iya. Jadi satu kebanggaan juga untuk daerah kita sekarang. Iya. Karena artinya banyak memang yang jadi anggota legislatif, tapi di antara sekian banyaknya itu ibu perempuan yang kemudian selalu aktif menurut risetnya kita ya. Oh gitu, alhamdulillah. Nah, kalau macam ini Bu, di dunia politik ini kan banyak kepentingan. Iya. Jadi kalau boleh saya bertanya, kira-kira bagaimana Ibu menjaga komitmennya Ibu di awal tadi, tagline-nya apa Bu? Berjuang bersama rakyat. Berjuang bersama rakyat. Nah, bagaimana menjaga komitmen itu dengan banyaknya kepentingan-kepentingan yang ada yang masuk dari kiri, Iya, kanan, betul. mungkin dari muka belakang ada juga. Itu bagaimana Ibu kira-kira menjaga komitmen itu? Sebagai wakil rakyat, sebagai anggota legislatif, kami mempunyai fungsi. Ya. Fungsi legislatif itu yang pertama legislasi. Ya, legislasi itu menyusun undang-undang untuk kebutuhan masyarakat. Yang ketiga itu tentang penganggaran, anggaran. Bagaimana memastikan uang negara itu untuk kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga itu pengawasan. Otomatis kami mengawasi seluruh keuangan, ya, program-program yang ada di daerah itu apakah sudah tepat, baik dan benar pengelolaannya. Kira-kira seperti itu. Jadi fungsi ya, fungsi legislasi ya, legislatif. Jadi saya berkeyakinan saya berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, ya, peraturan yang berlaku, dan tentunya harus punya integritas. Iya. Ya. Apalagi kalau sudah publik yang mengakui Iya. kehebatan daripada seorang Ibu Peri. Oh, insyaallah. Seperti itu. Karena banyak yang posting-postingan ini kan yang positif-positif, jarang kita lihat yang negatif-negatif. Dan tidak ada saling sindir. Tidak ada Itu karena wujud di masyarakat juga bagus. Iya, bagus. Karena kalau tidak bagus juga tidak mungkin masyarakat bisa berkanlong. Tentunya pro dan kontra ada ya. Ya pasti. Bu. Saya tidak semua mungkin menyukai saya, ya, tidak semua pro sama saya. Tapi saya berjalan saja sesuai alur. Bagaimana saya baik sama mereka, berupaya baik sama mereka, mudah-mudahan mereka baik sama saya. Ya, amin. Ya, seperti itu. Artinya kita sudah menjalankan fungsi kita, tanggung jawab kita. Nah, kita lanjut Bu. Sebagai tokoh inspiratif Bu, kan Ibu ini kan tokoh inspiratif, terutama di daerah. Tokoh inspiratif, luar biasa. Tiga, empat kecamatan. Luar biasa. Kira-kira ada tidak yang Ibu mau sampaikan kepada Dapil 3 khususnya Kota Raya ini agar teman-teman pemuda itu dan lain sebagainya bisa mau ikut terlibat dalam pembangunan daerah, entah itu dalam segi pembangunan atau dari sumber daya manusianya. Tapi sebelum Ibu saya potong, kemarin di Kota Raya banyak yang pilih itu. Alhamdulillah. Banyak Bu ya. Untuk Mepanga ya, jangan hanya Kota Raya, Mepanga, Kecamatan Mepanga. Itu pemilih saya sekitar 300-an. Oh, 300. 300-an. Di daerah Mepanga itu. Kecamatan Mepanga. Kecamatan Mepanga. Oh, Kecamatan Mepanga. Bukan desa Mepanga. Sekecamatan Mepanga. Sekecamatan Mepanga. 300-400 kayaknya. Oke, silakan. Iya. Dijawab. Jadi menurut saya untuk para pemuda ya, Ya. menurut saya para pemuda bermimpilah setinggi-tingginya. Iya. Ya. Ada satu filosofis. Jangan takut salah. Jangan takut malu, jangan malu. Iya. Ya. Karena para pemuda itu diperlukan juga dalam pembangunan daerah. Iya, Ya. Sangat ya. Jadi skop kecilnya saja, harapan saya para pemuda-pemuda itu bisa aktif dalam kegiatan, ya. Itu skop kecilnya di desa, seperti yang saya bilang tadi, Karang Taruna. Iya. Ya, minimal mereka aktif di desa di Karang Taruna dalam hal pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Karang Taruna kan dalam hal itu ya. Iya. Ya. Karena Karang Taruna ini dia dilindungi oleh undang-undang loh. Undang-Undang nomor 18 tahun 2018. Oh, ada aturannya. Iya. Iya. Itu adalah mitra pemerintah desa. Mitra pemerintah. Iya. Jadi minimal kalau tidak perlu langsung ke kabupaten atau ke provinsi, minimal di desa lah dulu.
kita jadi mitra pemerintah desa, melakukan hal-hal yang baik di desanya kita masing-masing. Nah, jadi teman-teman, kita tadi tunda sudah dulu. menyebutkan. Ada ibu pelayan. Oh iya. Boleh. Nah, ini ada salah satu minuman Ini minum andalan mana? Punya Maca. Maca. Maca sih. Macet sih. Jadi ini minuman dari Fales Kopi, Bu. Oh iya, kita lupa juga, teman-teman, ini di depannya kita ada martabak manis atau yang biasa kita kenal. Saya minum ya. Iya, silakan Bu. Nah, jadi teman-teman yang mau pesan ini, yang seperti depan yang ada dulu mejanya kita di Pewarta ini, Oh begitu. teman-teman silakan ya, ya. lihat di Instagram di bawah sini. Ya. Jadi namanya terbul kalau Terbul. Iya, terbul. Terambulan. Begitu. Oh, mulai ada singkatan-singkatannya. Tidak, memang namanya waroeng terbul. Oh. Jadi warung terbul. Jadi kalau beda dengan yang lain. Nah, kita disuguhkan ini mungkin bisa dicoba, Bu. Jadi Oh, iya. terambulannya ini yang jenisnya tipis, Bu. Kalau biasa kita dengar krepes. Oh krepes Ah, ya. jenisnya ini yang menu terbaru di warung terbul. Ini baru lihatnya ini sudah mengunggah selera sebenarnya. Ya, Ini menu terbaru dari menu baru. ordernya, Bu. Ya. Oh iya, ini langganan saya juga loh ini. Oh, luar biasa. Nah, pada nanti undangnya nonton ini. Berarti kalau ke Kota Raya Pasti beli ini. Oh. Nah, beli ini. Instagramnya di bawah sini, teman-teman. Oke, Bu, kita lanjut. Nah, kalau macam untuk ini, Bu, kan banyak reses ini, Bu. Ibu sering kali reses. Nah, mungkin terbatas sama waktu ketika Iya. reses. Jadi dari masyarakat mungkin ada yang belum puas, masih ada yang mau bertanya. Jadi kira-kira kita kasih kesempatan untuk Ibu menyampaikan satu hal yang belum sempat Ibu sampaikan dalam pertemuan-pertemuan yang formal seperti reses itu. Kira-kira ada, boleh disampaikan ke khususnya di dapilnya Ibu. Mungkin saya hanya kata-kata motivasi boleh? Ya, boleh. Ternyata Ibu Penny juga aku berkata-kata. Terima kasih. Mungkin pertanyaan terakhir atau masih ada pertanyaan selanjutnya? Boleh nanti Boleh. mengalir. Gitu. Terima kasih untuk amanat yang sudah diberikan kepada saya, para konstituen saya yang memilih saya, dan bahkan pada masyarakat seluruhnya. Saya diamanatkan menjadi wakil rakyat khususnya di Dapil 3. Saya beranggapan bahwa politik yang baik adalah politik yang melayani. Ya, jadi anggota dewan itu tidak menjadikan saya sebagai superpower atau orang yang harus dihormati, harus dihargai, tapi saya hanya ingin melayani. Ya, karena jabatan bisa hilang, Iya, betul, Bu. kekayaan bisa habis. Iya. Ya, tapi yang tinggi itu langit. Jadi kita harus merendah. Ya, selalu saya sampaikan di setiap kampanye atau saya diberikan kesempatan untuk bicara, jangan saya disanjung-sanjung, jangan saya dipuji-puji, ya. Tapi berikan saya kesempatan untuk melayani Bapak Ibu, karena konsepnya saya hadir bukan menjadi seorang superpower seperti yang tadi, tapi ingin membantu masyarakat supaya mereka terbantu dan masyarakat bisa merasakan kehadiran saya di tengah-tengah mereka. Karena periode saya hanya 5 tahun, minimal kalaupun saya sudah tidak terpilih lagi, misalnya ada sesuatu yang bisa saya lihat, kebahagiaannya ibu-ibu, Membekas di masyarakat. ada sesuatu yang bisa saya lihat bahwa karena jabatan saya lah, orang-orang bisa terbantu dan bisa melangsungkan kehidupannya. Seperti kan contohnya UMKM yang Ibu sering dorong. Iya. Jadi misalnya ini, tapi kita doakan Ibu bisa akan terpilih lagi supaya kita Amin. masih ada sambung tangan ya, istilahnya. Amin, amin. Kalau caleg seperti itu, Bu, caleg DPRD itu berapa kali bisa mencalon dia? Contohnya yang paling lama di sini kan ada sampai 4 kali. Limitnya. Kalau paling lama ya di Iya. DPRD Kabupaten Parimotong itu 6 periode. Oh, Ada yang 6 sudah periode. sampai 6 periode loh, senior saya. Dari Dapil 5, 6 periode. Kalau itu kebijakan partai ya, kebijakan partai beda-beda. Ada yang cuma sampai 3 periode,
harus lanjut ke provinsi, dari kabupaten lanjut ke provinsi. Ada juga yang membolehkan, oke silahkan bertarung terus di dapilmu. Ada yang begitu ya. Semisal tidak mau naik tingkatan begitu ya, yang mau dari kabupaten ke provinsi. Kayaknya tergantung partainya. Kalau partainya sudah suruh kita, berarti kamu harus bertarung, sudah waktunya kamu bertarung ke provinsi. Otomatis kita mengikuti arahan dan aturan partai sebagai kader. Gitu. Ada pertanyaan. Berarti awalnya ini Ibu memang sudah di fraksi PDIP ini Bu, dari awal mula membangun karir sebagai seorang politisi. Iya, saya gabung dengan Partai PDI Perjuangan itu tahun 2018 kalau tidak salah. Benar. Dari 2018. Gempa di Palu, Ibu gabung di PDIP. Iya, gempa Palu sudah waktu kampanye kalau tidak salah. Kampanye untuk Pileg 2019. Gempa Palu. Posisi gempa. Posisi gempa Itu waktu itu. di mana posisinya, Bu? Oh, saya pas di Santigi. Oh, di Santigi. Pas saya di Santigi. Karena pas jadwal kampanye. Oh, jadwal kampanye. Jadwal kampanye. Karena kan Pileg 2019 itu April kalau nggak salah. Iya, April 2019. setelah sebelum Lebaran apa setelah Lebaran? Kalau itu kurang tahu juga. Iya. Saya bukan hoki yang buat ini. Nah, kalau saya mau cari tahu saja ini, siapa tahu nanti jadi manusia seperti ini. Nah, Kan seperti saya bilang tadi, bermimpilah setinggi-tingginya. Iya. Kalau di ini Bu, kan ada komisi-komisi kan? Iya. Jadi kalau Ibu komisi apa tadi? Saya di Komisi 3. Mitranya apa dia? Kami di Komisi 3 itu bidangnya pembangunan. Bermitra dengan Dinas PU, Perumahan, Perhubungan, BPWD, Penanggulangan Bencana, Kominfo, sekitar ada 10 lah mitra kami. 10 Kominfo Iya. juga ya. Kominfo. Iya. Sesuai sudah ini. Jadi kalau saya sengaja bertanya itu Bu. Jadi ada pertanyaan baliknya. Kebetulan kan Ibu jadi camat Bolano nih. Iya. Nah, itu kan di luar dari dapilnya Ibu. Iya. Nah, kira-kira kalau macam misalkan ibu-ibu PKK yang ada di misalkan desa Sri Tabaang, itu kan Iya, masuk iya ke betul. Kecamatan Bolano. Tahu ya cerita Baang? Kalau di sana rata-rata tahu Bu, dari Wanamukti Utara, Wanamukti Barat, Bomban ya, desa Iya. Bomban, sebelum itu Kolano. Iya. Nah, itu agak tahu. Nah, kira-kira masyarakat atau ibu-ibu PKK yang sering Ibu temui pada saat posisinya Ibu camat, ketika meminta bantuan terkait yang bermitra tadi yang Ibu, itu apakah bisa atau bagaimana? Jalur-jalurnya bisa atau Kalau saya pribadi ya, sekabupaten Parigimotong yang mau minta bantuan sama saya iya. Oh, walaupun Oke, tidak sampai oke. dari dapur. Saya pribadi. Oh, tadi Tapi tentunya ada aturan. kalau ada aturannya. Kalau terkait aspirasi, otomatis dia harus masuk ke dapil saya. Sesuai dapil. Sesuai dapil gitu. Karena kan saya wakilnya dapil 3. Iya. Masa aspirasi saya mau masuk ke tempat lain seperti itu. Karena banyak biasa saya lihat kan yang di media sosial di luar dari dapilnya dia juga bantu. Ternyata itu memang yang posisi pribadi. Mungkin bisa saja dana pribadinya. kalau dana pribadi boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Aspirasi harus di. Iya, karena aspirasi itu kita ada pertanggungjawabannya. Aspirasi nggak sembarang lah. Ya. Oke Bu, begini. Karena hari ini kan saya sebagai ketua kabupaten kader inti pemuda anti narkoba. Iya. Jangan urusan pribadi. Bisa pribadi nih teman-teman. Jangan cari kesempatan dalam kesempitan. Tidak teman-teman. Ya. Jadi begini. Menurut Ibu dengan persoalan narkoba di wilayahnya kita khususnya di kalau saya kasih pertanyaan ke Ibu, ratingnya di berapa dan alasannya kenapa? Dari 1 sampai 10 ratingnya. Parigimotong ya. Parigimotong atau wilayah dapil 3? Parigimotong sudah dapil 3. Parigimotong itu menurut kami, plan kami itu terbesar kasus narkobanya. Terbesar kasus narkobanya. Jadi membutuhkan sesuatu yang harus lebih excellent lagi dalam penanganannya. Ya, karena bukan hanya sampai di kota loh. Sampai di desa-desa narkobanya itu sudah ada. Desa-desa turun di dusun. Bahkan sampai petani-petani itu bisa Itu sudah beberapa kali ya saya berstatement soal narkoba sebenarnya ya. Saya lihat di media banyak. Oh, ada. Iya, jadi maksudnya saya mendorong pemerintah bagaimana
lebih perhatian lagi terhadap kasus-kasus narkoba, karena yang mereka sasar ini sudah bukan pemuda-pemuda lagi, sampai bahkan ada kasus anak SD pemakai loh Di di Parigi Motong. di Parigi. Iya. Kita bahas spesifik jadi Jangan, Baru Parigi Motong. jangan ya. Di skop Parigi Motong ini sudah ada SD. SD saja. Kalau dulu kan mungkin di zaman saya di tahun 90 SMA ya. Iya, Iya. kenakalan kita di SD itu paling ya Mencuri rambutan. nyuri-nyuri buah-buah. Iya, Wah, tapi sekarang sudah enggak. sabu Ini sekarang gen alpha ya. Iya, gila. Gen alpha ya kalau sekarang ini. Ya, sudah sampai gen alpha ya. Luar biasa. Perbincangan hari ini perbincangan luar biasa, teman-teman seputar Kotara bisa lihat apa yang bisa Ibu Feni sampaikan tadi. Jadi hari ini pewarta merasa tergugah kembali semangatnya. Iya. Jadi sebelum berangkat ke sini pewarta itu merasa agak Down. kurang fit. Tadi Karena seperti sakit. bilang, sebenarnya agak kurang enak badan, tapi pada saat mendengar apa yang Ibu Feni sampaikan hari ini, saya merasa kembali terbangun. Iya, harus tetap semangat. Iya, jadi Karena hidup itu penuh energi. Penuh energi. Harus penuh energi. Iya. Jadi pernah saya dengar juga ada founding father kita pernah bilang seperti ini, Bu. Dia lebih suka dengan pemuda yang hobi ngopi tapi membicarakan soal negara ini. Heeh. Jadi saya mau coba jadi seorang pemuda yang disebut oleh the founding father kita. Daripada pemuda yang sering ngopi terus pembicaraannya judo. Judo, dia judo. Narkoba. Iya. karena dia seperti sepasang kekasih tuh. Iya. Jadi ketika ada narkobanya, judulnya melekat. Iya. Iya, betul. Iya, sekarang itu Sekarang seperti diibaratkan itu. sebagai suami istri, Bu. Iya. Kalau Iya. dia main judo, dia main apa? Penyakit masyarakat ya. Iya. Bisa kita bilang penyakit masyarakat. Itu memang dua hal yang tidak bisa dipisahkan Mungkin sepertinya. sebagai motivasi untuk saya sebagai ketua Kipan Kabupaten Parigi Motong dan seluruh kaum pemuda yang menonton video ini nanti, Bu. Sebagai penuntut mungkin, Bu. Yang mau Ibu sampaikan tip untuk kita pemuda untuk melawan hal-hal yang coba membajak otak-otak si pemuda. Eh, saya ya, Iya. pribadi saya ya, Iya. seorang pemuda itu dia harus punya berpikiran positif dan dia harus membangun jati diri. Menurut saya yang banyak terlena dengan hal itu karena mencari jati diri. Iya. Orang tua bilang Salah jalan. mencari jati diri akhirnya salah jalan. Berarti Iya. kita harus mencari, Bu, ya. Karena usia-usia mereka itu kan Mau-mau. iya, penasaran. iya masih penasarannya mencoba. Jadi intinya harus positif karena mengingat kedepannya akan berkeluarga, punya anak, Iya, betul. ya punya rumah tangga. Kan tidak mungkin mau muda-muda terus. Iya. Ya, pasti akan jadi orang tua. Oh, kalau Abdal kan masih muda memang. Gitu. Jadi harus punya energi yang penuh, melawan itu keinginan. Kalau saya sih, alhamdulillah saya melihat langsung saja barang haram itu belum pernah kayaknya saya lihat langsung ya. Jadi nggak tahu apa motivasinya teman-teman pemuda itu sampai bisa mau gitu untuk iya merusak dirinya padahal. Jadi tetaplah jaga tubuhmu, jaga pikiranmu, jaga akhlakmu, jaga hatimu, Asik. dan jaga agamamu. jaga kamu luar biasa. Kalau saya sambung, ada kan biasa lagunya jagalah. Iya. Iya, aku cerita. Oke, kita kasih kesempatan Bu Feni untuk Penutup. ya penutup apa yang mau disampaikan, kata-kata hari nikah atau apa lah. Oh, gitu. Kata-kata hari ini harusnya Ibu kata-kata hari ini harusnya gitu. Kamera rolling action. Ibu kata-kata hari ini dong, Bu. Kata-kata hari ini sudah seperti yang saya bilang tadi. Ini tagline saya sudah hadir di sini. Jabatan bisa hilang, karir bisa koyak, kekayaan bisa habis. Yang abadi itu adalah amal baik kita. Luar Iya. biasa. Jadi tetap rendah hati, biarkan yang tinggi itu langit. Wah, biarkan yang tinggi itu lagi. Luar biasa. Ya. Dan yang rendah itu mata kaki. Sama. Serendah-rendahnya mata kaki, jalan pernah jadi boti. Ya. Betul. Oke, Untuk seluruh seputar Kota Raya dimanapun kalian berada, baik yang berada di kota Raya maksudnya, dan juga di luar kota,
teruslah pantau channel seputar Kota Raya, baik yang YouTube, kemudian Facebook, TikTok, dan Instagram. Jadi kita hari ini sudah diberikan kesempatan Ya. mengundang langsung, dan saya juga selaku pendamping pewarta mengucapkan Ibu Feni terima kasih sudah banyak hadir. menyempatkan. Padahal ibu ada tujuan ke Pahuato. Harusnya Iya. kunjungan kerja Pahuato. Pahuato. Oh, Pak. Pahu. Pahuato. Jadi Ibu Feni sudah meluangkan waktu hadir di sini dan meng-cancel agenda yang ada di Kabupaten Pahuato di sana. Tidak perlu kayak terlalu detail. Mungkin itu penutup dari saya, dari pewarta. Kira-kira ada? Ya, saya juga sangat-sangat berterima kasih. Tidak kebayang sebenarnya Bu Feni bisa duduk kembali di sini. Ya, maksudnya di podcast. Kemarin-kemarin kan sudah di kegiatan-kegiatan sebelumnya. Jadi sangat berterima kasih kepada Bu Feni sudah meluangkan waktunya. Walaupun sebenarnya seorang Ibu Feni itu kita lihat di media sosial sangat banyak agendanya, tapi menyempatkan waktu untuk teman-teman di Kota Raya. Spesial yo, ini podcast pertama saya. Oh, Ya, ini makanya luar biasa. Selama ini. Selama ini, Berarti kan kalau di seputar Kota Raya ada tagline-nya. Iya. Kalau Ibu punya tagline, kami juga punya. iya, Nah, tagline-nya seputar Kota Raya, dari Kota Raya menginspirasi kota. kota, Jadi iya, di Kota Parigi belum ada tuh ya? belum ada. Oh, belum ada. Ini Oh, kursi oke. pertama saya. Jadi Biasa. pertamanya berada di mana ini? Di Seputar Kota Raya dan Fales Coffee. Falas. Ah, luar biasa. Jadi Falas Coffee ini Ah. jadi salah satu kafe favorit yang kalangan ada di wilayah sini, anak-anak muda. Iya. Bagaimana menurut Ibu kafenya? Oh, harus anak muda saya rekomendasi harus datang ke sini, ya. Harus datang ke sini. Tempatnya cozy, bagus, bersih. Pelayannya ramah-ramah, menunya enak-enak, ya. Dan pasti sukses buat ownernya. Oh, siap. Oke, sudah tidak ada lagi Bu yang mau Oke? Tidak ada? Oke. Oke, teman-teman sedulur seputar Kota Raya, kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Tetap pantau terus akun media seputar Kota Raya dari beberapa media kita. Oke, cukup itu yang bisa kami sampaikan dan berbincang-bincang bersama bintang tamu hari kita pada sore hari ini, Ibu Feni M. Khairupan, SIP dari fraksi PDIP Perjuangan. Saya ucapkan terima kasih dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Mantap, mantap.